Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Trambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pertumbuhan dan juga fungsi peluruhan. Dimana selengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk fungsi pertumbuhan dan peluruhan ini sebenarnya adalah merupakan aplikasi dari eksponensial atau aplikasi dari bilangan berpangkat. Penerapan dari bilangan berpangkat itu salah satunya adalah pada pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama untuk fungsi pertumbuhan. Contoh pertumbuhan itu yang seperti apa? Misalkan ada bunga majemuk. Contoh misalkan seseorang menabung dengan jumlah tertentu kemudian dibiarkan dalam cukup waktu yang lama, di mana setiap bulannya atau setiap tahunnya mendapatkan bunga sekian persen, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lain untuk pertumbuhan adalah misalkan pertumbuhan dari penduduk di suatu negara, suatu kota atau suatu daerah dengan persentase tertentu, itu juga namanya adalah fungsi pertumbuhan. Nanti bisa kita cari. Jadi misalkan dalam suatu negara di tahun sekian itu jumlah penduduknya sekian, kemudian dalam 1 tahun itu pertumbuhannya sekian persen, maka pada tahun 10 tahun kemudian berapa banyaknya penduduk di negara tersebut, itu juga bisa dicari dengan menggunakan fungsi pertumbuhan, di mana rumusnya adalah Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya itu adalah jumlah awal. Jadi misalkan kalau bunga majemuk berarti jumlah tabungan awal, misalkan pertumbuhan penduduk berarti banyaknya penduduk di awal, kemudian A pangkat X, di mana A-nya adalah 1 plus R. R di sini adalah laju pertumbuhan dalam bentuk persentase, sehingga kemudian dijadikan desimal. Karena biasanya untuk fungsi pertumbuhan itu R-nya dalam bentuk persentase. Nah, kemudian di mana A-nya ini adalah lebih dari 1. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi peluruhan. Fungsi peluruhan di sini contohnya itu adalah suatu barang yang menyusut. Jadi misalkan kita membeli sebuah mobil, dalam 1 tahun berikutnya maka efektivitas atau fungsinya pasti menurun. Nah, itu namanya terjadi penyusutan, maka itu adalah salah satu contoh dari peluruhan. Jadi misalkan harga mobilnya akan cenderung turun. Nah, itu namanya peluruhan atau penyusutan. Kemudian ada lagi adalah zat radioaktif. Di situ juga meluruh pada waktu tertentu, itu adalah salah satu contoh dari peluruhan, di mana fungsinya atau rumusnya adalah Y sama dengan K kali A pangkat X, sama yang membedakan hanya A-nya di sini adalah 1 min R. R-nya nanti laju penyusutan atau laju peluruhan. Sama misalkan mobil tadi, ya, setiap tahun harganya adalah menurun atau menyusut 2%. Maka di situ R-nya dalam bentuk persentase kemudian dijadikan dalam bentuk desimal, sehingga A-nya nanti pasti antara 0 sampai 1. Nah, khusus untuk radioaktif atau peluruhannya, misalkan ada keterangan waktu paruh itu sebenarnya menyusut sebanyak 50%. Nah, kalau menyusut sebanyak 50%, maka di sini sebenarnya rumusnya sama, Y sama dengan K kali A pangkat X, atau saya tulis M sama dengan M0. M0 itu berarti masa awalnya, kemudian dikalikan setengah pangkat N. Kenapa setengah? A-nya di sini sudah ketahuan karena waktu paruh itu menyusut sebanyak 50%, sehingga 1 dikurangi 50% atau 50/100 itu kan setengah, maka 1 kurangi setengah hasilnya adalah setengah. Jadi kalau ada radioaktif nanti pada suatu contoh soalnya, di mana ada keterangannya waktu paruh, menyusutnya menggunakan waktu paruh atau menyusut 50%, bukan persentasenya, bukan yang lainnya, hanya 50%, maka kalau menggunakan persentase yang lain, misalkan menyusut 30%, berarti menggunakan rumus yang pertama. Kalau menyusutnya 50% atau ada keterangan waktu paruhnya, maka gunakanlah rumus ini. Maka langsung ketemu. Pakai rumus yang atas gimana? Ya boleh saja, ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan simak dan saksikan contoh soal berikut ini. Untuk contoh yang pertama adalah
jumlah penduduk suatu daerah tahun 2018 adalah 3 juta jiwa. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya adalah 2%. Tentukan yang pertama adalah tuliskan persamaan untuk pemodelan jumlah penduduk tersebut. Kemudian yang B adalah banyaknya penduduk pada tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan berarti salah satu contoh dari fungsi pertumbuhan di mana penduduknya mesti akan semakin meningkat ya. Kita mengabaikan ada kematian di daerah tersebut karena tidak dijelaskan dalam soalnya. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Yang pertama kita pertanyaannya adalah tentukan atau tulislah persamaan untuk pemodelan jumlah penduduk tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah yang diketahui apa saja. Pertama, K-nya penduduk awal atau tahun 2018-nya adalah 3 juta jiwa, maka kita tulis K-nya adalah 3 juta. Nah, kemudian pertumbuhan penduduknya adalah 2%. Laju pertumbuhan penduduk ini bukan A-nya, melainkan R-nya. R-nya di sini adalah 2%. Kita jadikan dalam bentuk desimal berarti 2/100 atau sama dengan 0,02. Nah, kemudian A-nya karena tadi fungsinya adalah pertumbuhan, maka 1 ditambah R atau 1 ditambah 0,02 atau hasilnya adalah 1,02. Sehingga kita dapat tuliskan persamaannya, maka Y-nya sama dengan K kali A pangkat X, maka K-nya adalah 3 juta. Kita tulis 3 saja, dikali A-nya adalah 1,02 pangkat X ya. Jadi di sini dalam satuannya adalah juta jiwa. Kenapa? Karena saya menuliskan 3 jutanya hanya 3 saja ya. Sehingga untuk pemodelannya adalah Y sama dengan 3 kali 1,02 pangkat X ya. Nah, kemudian yang B. Yang B adalah banyaknya penduduk pada tahun 2023. Kita tentukan banyaknya penduduk. Kita lihat, kita sudah mempunyai pemodelannya atau fungsi pertumbuhannya, yaitu Y sama dengan 3 kali 1,02 pangkat X dalam satuan juta jiwa. Kemudian kita tentukan X-nya berapa. Dari tahun 2018 sampai 2023 itu laju pertumbuhan penduduknya itu berapa tahun, sehingga kita bisa mencari X-nya, maka tinggal dikurangkan saja 2023 kurangi 2018 atau sebanyak 5, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya, berarti 3 kali 1,02 pangkat X-nya adalah pangkat 5. Nah, ini sudah ada dalam LKS. Kalau kalian mau lihat di situ bahwa hasilnya 1,02 dipangkatkan 5 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 3, maka hasil akhirnya adalah 3,312 juta jiwa. Artinya apa? Artinya bahwa di tahun 2023 dengan pertumbuhan penduduk 2%, maka jumlah penduduknya adalah 3.312 jiwa. Ya, seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu suatu industri rumah tangga pada tahun 2018 membeli mesin dengan harga 100 juta rupiah. Jika harga mesin tersebut mengalami penurunan sebanyak 2% tiap tahun, ini bisa 2%, 3%, 5%, terserah pembuat soalnya. Ini saya ambil dari LKS saja ya. Berapa harga jual mesin pada tahun 2022? Ini kita memperkirakan harga mesin di tahun 2022. Pastinya mesin tersebut akan mempunyai harga atau mempunyai nilai jual harga yang menurun ya, karena sudah digunakan sepanjang 4 tahun. Nah, kita lihat yang pertama bahwa contoh dari soal tersebut itu adalah merupakan peluruhan, karena di sini mengalami penurunan, maka nanti A-nya hati-hati dalam menentukan A-nya. Yang pertama kita lakukan K-nya adalah berarti harga beli mesinnya yang pertama di tahun 2018 adalah 100 juta ya. Kemudian untuk R-nya yang diketahui R-nya mengalami penurunan 2%, sama seperti tadi 2% kita jadikan dalam bentuk desimal yaitu 0,02. Kemudian A-nya, nah di sini hati-hati
karena untuk penurunan itu A-nya adalah rumusnya 1 min R, sehingga 1 dikurangi 0,02 itu sama saja 0,98. Nah, kemudian kita tentukan X-nya. X-nya apa? X-nya adalah berapa tahun mesin itu digunakan dari 2018 sampai 2022. Maka sederhananya kita tinggal kurangkan saja 2022 dikurangi 2018 atau sama dengan 4, sehingga kita bisa langsung gunakan rumus Y sama dengan K kali A pangkat X, di mana K-nya tadi adalah 100 juta, kemudian A-nya adalah 0,98, sedangkan X-nya adalah pangkat 4. Nah, ini bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator. 0,98 pangkat 4 itu berapa? Kemudian dikalikan dengan 100 juta. Di sini saya langsung saja bahwa hasilnya adalah 92 juta 816 rupiah. Ini di LKS sudah ada. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga jual mesin di tahun 2022 ini mengalami penurunan, yaitu sebesar 92 juta 236.816 rupiah. Ini kalau mesin tersebut yang 4 tahun digunakan dijual kembali, ya, harganya kisaran 92 jutaan. Untuk contoh soal yang ketiga atau contoh yang terakhir, ini juga saya ambilkan latihan atau contoh soalnya di LKS, yaitu seorang pasien menggunakan iodin dengan simbol I131 untuk pengobatan, di mana waktu paruhnya adalah 6 hari. Jadi periode waktunya adalah 6 hari itu meluruh. Kemudian seorang pasien menerima pengobatan yaitu sebesar 24 mCi. Berapa banyak I131 atau iodin tersebut yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari. Jadi intinya seperti ini. Pertama, ada seorang pasien kemudian diberikan pengobatannya yaitu 24 mCi. Nah, pada saat 24 mCi itu diberikan, waktu paruh atau meluruh dari dari iodin tersebut itu adalah 6 hari. Jadi setiap 6 hari itu yang tadinya 24 itu meluruh menjadi setengahnya, ya. Jadi setelah 6 hari berarti menjadi 12. Kemudian setelah 12 hari itu menjadi berapa? Setelah 18 hari. Nah, pertanyaannya berapa iodin yang tertinggal dalam tubuh setelah 30 hari? Ini sebenarnya bisa dicari dengan menggunakan cara manual, tetapi kurang efektif, yaitu kurang cepat. Nah, maka kita gunakan saja yaitu dengan cara fungsi peluruhan, di mana yang pertama kita lakukan itu adalah tadi bahwa rumusnya adalah M sama dengan M0 kali setengah. Ingat, karena ada waktu paruhnya itu setengah pangkat N. Nah, kemudian M0 nya masa awalnya itu adalah pengobatannya yang iodin yang diberikan itu adalah 24 mCi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tinggal kita tentukan N-nya, karena di sini A-nya sebenarnya A pangkat X-nya, A-nya sudah ketahui yaitu waktu paruhnya adalah setengah. Nah, kita lihat N-nya itu berapa? N-nya kita lihat yang kita tentukan itu adalah pengobatannya itu adalah 30 hari, di mana periode meluruhnya itu setiap 6 hari sekali. Maka di sini N-nya bisa kita cari dengan menggunakan 30 dibagi dengan 6 atau sama dengan 5, ya. Sehingga kita kembalikan lagi ke sini, maka M-nya atau iodin yang tertinggal dalam tubuh setelah 30 hari itu adalah M0-nya 24 dikali setengah pangkat N-nya adalah 5, ya. Sehingga 24 dikali setengah pangkat 5 itu berapa? Setengah pangkat 5 itu adalah 1/32, ya. Maka tinggal kita sederhanakan, kita bisa bagi dengan 8 yaitu 3, kemudian 32 bagi 8 itu dapatnya 4, sehingga hasilnya adalah 3/4 atau 0,75
mCi. Sehingga setelah 30 hari maka iodin yang tertinggal dalam tubuh itu sebesar 0,75, di mana pertamanya yang diberikan itu adalah 24 mCi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.